Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amdinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma fa inna nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah-rumah Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan menerima setiap ibadah yang kita lakukan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa ukuran atau tolok ukur seseorang dikatakan sebagai orang yang alim, seseorang dikatakan sebagai orang yang pandai, orang yang pintar. Tolok ukurnya bukan dari berapa banyak hafalannya. Tolok ukurnya bukan dari berapa hadis yang dia hafalkan. Tolok ukurnya bukan dari berapa banyak ayat yang sudah dia hafalkan. Tetapi yang menjadi tolok ukur adalah berapa banyak dari ilmu yang dimiliki itu yang sudah diamalkan. Sebagaimana sudah kita sampaikan perkataan Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan la yazalul alimu jahilan hatta ya'mal bihi. Seorang yang alim akan terus dikatakan sebagai orang yang bodoh sampai dia mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Demikian pula perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang mengatakan bahwa al-ilmu ma hufidh wa innama ma nafa'. Kata beliau rahimahullahu ta'ala bahwa yang dinamakan ilmu itu bukan yang dihafalkan. Al-ilmu ma hufidh
Ilmu itu bukan yang diamalkan, bukan yang dihafalkan. Al-ilmu ma nafa'. Ilmu itu adalah yang memberikan manfaat kepada pemiliknya, yaitu dengan cara diamalkan. Kemudian saat itu kita sampaikan tentang keberuntungan yang diperoleh oleh orang yang mengamalkan ilmu, baik di dunia maupun di akhirat. Ada yang masih ingat? Sudah beberapa pekan kita tidak melanjutkan. Ada yang masih ingat keberuntungan di akhirat bagi orang yang mengamalkan ilmunya apa? Apa Pak? Jenengan beramal mboten ngertos manfaate. Manfaate beramal napa panjenengan? Ngopo panjenengan susah payah bangun malam? Kenapa panjenengan susah payah sholat subuh? Kenapa panjenengan susah payah menahan ngantuk untuk sekedar mendengarkan kajian-kajian meskipun ngantuk-ngantukan karena malamnya terlalu telat, terlalu larut mal tidurnya? Kenapa panjenengan bisa tahan begitu? Tujuannya agar apa? Tujuan akhirnya sebagaimana disampaikan Syekh tadi malam apa? Masuk ke dalam surga. Manfaat di akhirat akan mendapatkan balasan berupa pahala. Dan pahala yang tertinggi tentu adalah masuk ke dalam surga. Balasan yang tertinggi tentu adalah masuk ke dalam surga. Adapun kenikmatan yang paling tinggi adalah bisa melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Itu keberuntungan di akhirat. Kemudian keberuntungan di dunia apa? Apa manfaatnya orang mengamalkan ilmu di dunia? Napa Pak? Lali napa mboten kelingan? Wis 3 pekan ya lupa ya. Di antara keberuntungan di dunia bagi orang yang mengamalkan ilmunya adalah ilmu itu akan tetap berada di dalam dirinya. Ilmu itu akan tetap berada di dalam ingatannya dan otaknya. Karena apa? Karena diamalkan zikir dan doa. Panjenengan keluar dari rumah mau zikir napa mboten? Baca doa apa tidak? Baca doa. Panjenengan naik kendaraan baca doa apa tidak? Baca doa. Panjenengan masuk ke masjid baca doa napa mboten? Baca doa. Pertanyaannya, panjenengan hafal doa itu sudah lama atau baru kemarin? Sudah lama. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin sejak kita balik sudah hafal doa-doa itu. Kenapa sampai sekarang masih kita hafal doa-doa itu? Karena apa? Diamalkan. Hatafal ilmu al-amal. Kata siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi satu-satunya cara agar ilmu itu tetap berada di otaknya adalah dengan cara apa? Mengamalkan. Kalau panjenengan sulit sulit menghafal, di antara metodenya adalah mengamalkan.
Panjenengan kalau sulit menghafal Al-Quran, baca satu ayat, baca terjemahnya. Kalau masih bingung, baca tafsirnya. Kalau masih bingung, tanya sama ustadznya. Kalau sudah paham, amalkan. Nanti ayat itu akan melekat kuat. Dan dulu pernah kita sampaikan, ya, disebutkan bahwa Ibnu Umar, beliau menghafalkan surat Al-Baqarah berapa lama? Berapa lama? 1 bulan, 2 bulan? Panjenengan hafal surat Al-Baqarah apa dari? Belum. Ayatnya ada berapa? 286. Oke, jebule ya. Sahabat Ibnu Umar menghafalkan surat Al-Baqarah itu 8 tahun. Bukan karena kecerdasannya lemah, bukan. Justru daya ingat merupakan keistimewaan yang paling menonjol yang dimiliki oleh orang Arab saat itu. Banyak riwayat yang menjelaskan bahwa betapa dahsyatnya daya ingat para sahabat waktu itu. Bahkan yang pernah kita sampaikan siapa? Imam siapa? Lupa semua. Yang pernah kita sampaikan, ada seorang ulama akan menghafal saja di dalam kitab lembaran, saking cepatnya hafalan, pengen menghafalkan satu sisi yang lain apa? Ditutup. Karena apa? Karena khawatir nanti lompat yang dari sini sambur dengan yang di sebelahnya. Ditutup saking apa? Cepatnya. Ada seorang sahabat yang sengaja diundang kemudian dites di hadapan sang raja. Jadi sang raja ngetes, kemudian di balik tirai ada sekretarisnya yang nulis. Sang raja ini kemudian meminta agar sahabat ini menyampaikan hadis Rasul yang dia hafal. Jumlahnya sampai ribuan. Kemudian sekretaris yang di belakang tirai setiap disampaikan nulis. Semua hadisnya ditulis dari awal sampai akhir. 1 tahun berikutnya sahabat ini diundang lagi dan diminta untuk menyampaikan hadis 1 tahun yang lalu. Maka yang di belakang tirai sekretarisnya siap-siap ngecek. Dari baca awal sampai akhir urutannya sama persis dan tidak ada kelirunya. Urutannya sama persis dan tidak ada kelirunya. Kalau ayat ya harus begitu. Tapi ini hadis Rasul 1 tahun yang lalu masih betul, masih kuat hafalannya. Ya tentu berbeda dengan siapa? Dengan saya panjenengan. Setahun ribuan hadis ya nggak mungkin lah kita. Berat mau ngapal juz 30 saja apa? Baru hafal sepekan terus apa? Baru dari An-Naba amma yatasalun sampai apa? Minal jinnati wan nas, selesai hafal 1 pekan berikutnya apa? Sudah mulai rontok yang lainnya. Itu kita, saya panjenengan. Di antara sebabnya apa? Yaitu tadi, karena kita hanya hafalan saja, tidak diamalkan.
Maka bagi yang sedang program menghafal, amalkan. Ya berat memang, berat memang. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin, karena memang menghafal itu seumur hidup. Murojaah hafalan itu seumur hidup. Kalau panjenengan sudah mengazamkan diri untuk menghafal, ini adalah pekerjaan sangat berat. Menghafal Al-Quran 30 juz dari awal sampai akhir sudah pernah khatam, sudah pernah hafal. Tapi biasanya apa? Pasti ada lupa-lupanya. Kita itu sangat lemah. Para sahabat adalah orang-orang yang daya ingatnya sangat kuat, sangat dahsyat. Itu saja sahabat Ibnu Umar menghafalkan Al-Baqarah sepanjang atau selama 8 tahun. Bukan karena lemahnya daya ingatnya, tapi karena beliau sebagaimana disebutkan belajar 10 ayat, pahami, amalkan. 10 ayat, pahami, amalkan. Begitu terus. Begitu terus. Tidak akan mungkin berpindah ke 10 ayat berikutnya kalau 10 ayat yang sedang dihafal ini belum diamalkan. Sehingga betul bahwa Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Para sahabat juga seperti ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di pagi hari ini kita akan membahas jalan yang tersesat yang kedua yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Masih ingat ya? Kita pertemuan sebelumnya membahas tentang ayat yang terakhir dari surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Sudah kita sampaikan al-maghdubi alaihim. Kemudian di kesempatan pagi hari ini akan kita lanjutkan tentang jalan tersesat yang kedua yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah yang berbunyi waladhdallin. Apa artinya? Dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Apa sifat tersebut? Cirinya apa? Ciri yang paling menonjol. Kenapa Allah mengatakan mereka orang-orang yang tersesat? Masih ingat? Cirinya apa? Beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Salah satu sifat yang paling menonjol yang menyebabkan orang-orang Nasrani mereka dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang tersesat adalah karena mereka beramal tanpa ilmu, beribadah tanpa ilmu. Inilah sebab orang-orang Nasrani dicap oleh Allah sebagai orang yang tersesat. Maka mari kita berhati-hati, jangan sampai kita terjerumus ke dalam sifat yang tercela itu sehingga kita akan menyerupai orang-orang yang telah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang tersesat. Islam telah memperingatkan kita dari sifat beramal tanpa ilmu. Islam telah memperingatkan kita dari sifat beramal tanpa ilmu. Maksudnya ketika kita akan beramal harus tahu ilmunya dulu. Jangan beramal, jangan beribadah tapi belum tahu ilmunya, jangan.
Kalau kita mau beribadah harus tahu ilmunya dulu. Kaidahnya mengatakan setiap ibadah itu adalah haram dilakukan. Setiap ibadah itu haram dilakukan. Puasa, sholat, zakat, sedekah, membantu orang, tersenyum, salam ketika bertemu saudaranya, membantu orang yang kesulitan, itu adalah ibadah. Kita dilarang untuk beribadah. Semua ibadah dilarang untuk dilakukan kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Ini kaidah, ya, kaidah umum yang harus dipegang dalam masalah ibadah. Panjenengan mau ibadah apapun harus ada dalilnya, harus ada landasannya. Jangan sampai panjenengan beribadah tapi tidak tahu ilmunya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ketika seseorang beribadah harus dilandasi dengan ilmu? Karena Islam sangat memperhatikan dengan yang namanya ilmu. Ilmu itu memiliki posisi yang sangat penting di dalam Islam. Dan sebagaimana kita tahu bahwa ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasul, ayat tentang apa? Membaca. Artinya apa? Cari ilmu, ya, cari ilmu. Panjenengan mau ibadah apapun, cari dulu ilmu, cari dulu dalilnya di Al-Quran, cari dulu dalilnya di dalam hadis Rasul yang sahih. Kalau sudah tahu, baru kemudian apa? Diamalkan. Jangan belum tahu ilmunya terus langsung apa? Diamalkan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama kita yaitu agama Islam memotivasi umatnya untuk mencari ilmu. Islam memotivasi kita untuk mencari ilmu. Islam juga memberikan janji bagi siapa saja yang mau menuntut ilmu dengan balasan yang luar biasa. Islam memotivasi umatnya, memotivasi pemeluknya untuk mencari ilmu. Islam memberikan janji akan membalas dengan balasan yang luar biasa. Namun Islam juga terkadang memaparkan betapa bahayanya beramal tanpa berilmu. Dan bahayanya itu akan dipetik baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat kita sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, salah satu sabdanya yang masyhur, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Man 'amila 'amalan falaysa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal di mana amalan itu tidak sesuai dengan yang kami contohkan, fahuwa raddun, yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Susah payah beramal tapi tidak ada dalilnya, maka akan menjadi sia-sia. Jadi beramal modalnya bukan hanya semangat saja, ya. Yang penting semangat, bukan hanya itu, harus dilandasi dengan ilmu. Maka alangkah naasnya orang-orang yang beramal, alangkah meruginya orang-orang yang beramal. Orang beramal juga rugi ternyata.
Dia merasa bahwasannya bekalnya sudah cukup, bekal untuk menghadap Allah sudah banyak, tetapi ketika di hadapan Allah ternyata amalan-amalan itu tidak sampai. Faja'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Amal-amal yang dikerjakan ternyata kemudian kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Kenapa bisa begitu? Sekali lagi karena dia beramal tanpa didasari dengan ilmu. Ini salah satu bahaya beramal tanpa ilmu di akhirat. Jadi beramal tanpa ilmu itu dia akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Kerugian di akhirat, susah payah dia beribadah, ternyata pahalanya tidak ada. Dia puasa, ya, tapi puasanya tidak memenuhi kriteria dan syarat, maka pahalanya akan hilang. Atau ibadah-ibadah yang lainnya. Ini kerugian di akhirat. Adapun kerugian di dunia, bahayanya beramal tanpa berilmu di dunia. Maka kita ambilkan kisah yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir radhiyallahu taala anhu pernah berkisah. Kata sahabat ini, kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi. Kata Jabir radhiyallahu taala anhu, suatu ketika kami melakukan safar, bepergian, tetapi tidak bersama Rasul. Nah, ketika melakukan perjalanan di tengah jalan, di tengah perjalanan ada salah seorang di antara kami yang terkena batu di kepalanya. Fashajjahu fi ra'sihi. Sehingga karena terkena batu itu kemudian kepalanya terluka cukup parah. Darahnya bukan hanya netes, mengalir. Maka ya karena terkena lemparan batu, sehingga darahnya mengalir. Pada malam harinya, ya namanya orang bepergian melakukan safar, tentu ketika malam hari istirahat, tidur. Tsummaihtalama. Kemudian semua sahabat, ya, para sahabat tidur. Demikian pula orang yang terluka di bagian kepalanya yang mengucurkan darah tadi juga ikut tidur. Ternyata ketika tidur orang ini bermimpi. Mimpi apa? Bahasa kita mimpi basah. Ya, soalnya bangun tidur jebule apa? Oh, katoke teles. Nah, bahasanya kemudian apa? Mimpi basah. Kalau orang mimpi basah berarti dia harus apa? Mandi. Mandi apa istilahnya? Mandi junub. Mandi junub. Maka dia menjadi bingung. Tambah bingung lagi karena apa? Kepalanya juga terasa pusing. Karena darahnya masih terus keluar dari luka itu. Ya, zaman dulu kan gak seperti sekarang. Ya.
Begitu luka bawa ke dokter atau bawa kemana? Ke rumah sakit, jahit, beres. Minimal darahnya tidak akan keluar. Kalau zaman dulu kan masih terbatas, sehingga darahnya masih terus mengalir. Nah, kemudian orang ini karena bingung, kemudian orang ini mendatangi para sahabat dan menanyakan apa yang harus dilakukan. Kata orang ini, fasa'ala ashabahu faqala. Sebelum dia melakukan apa-apa, dia bertanya kepada teman-temannya yang satu perjalanan itu. Kata orang ini, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Wahai para sahabatku, menurut kalian saya ini berhak enggak untuk mendapatkan dispensasi, mendapatkan keringanan untuk tayamum saja sebagai ganti apa? Mandi. Orang ini karena tidak tahu kemudian bertanya kepada orang yang dianggapnya apa? Tahu. Ini benar, orang ini benar. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang tahu kalau kalian tidak tahu dalam urusan agama. Tanya kepada orang yang dianggap tahu. Maka orang ini juga bertanya kepada teman-teman satu perjalanannya. Faqalu, mereka menjawab, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma. Kata sebagian mereka, selama engkau masih bisa menggunakan air, maka menurut kami menganggap kamu itu tidak berhak untuk mendapatkan dispensasi atau keringanan itu. Orang itu kalau masih bisa menggunakan air, maka dia tidak boleh tayamum. Maksudnya begitu. Maksudnya orang ini tidak boleh tayamum. Bahasanya begitu. Harus tetap apa? Mandi. Harus tetap mandi. Faghtasala. Begitu mendengar jawabannya bahwa dia tetap harus mandi, maka dia langsung mandi. Ya, mandi biar biur. Terus kepalanya juga apa? Diguyur, ya namanya mandi junub. Kan harus diguyur semua badannya, termasuk kepalanya. Famata. Begitu selesai mandi, ternyata orang ini kemudian apa? Tersungkur ke tanah dan meninggal. Lawang lagi apa? Lagi ngalir darahnya, kemudian apa? Mandi diguyur dengan air. Ya tambah apa? Tambah deres. Tambah deras. Sehingga akhirnya apa? Dia mati, meninggal. Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Sesampainya mereka di Madinah, safarnya sudah selesai, ya. Hajat mereka sudah selesai, kemudian mereka pulang ke Madinah. Sesampainya di Madinah, ada yang cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian itu. Maka apa komentar beliau alaihi salatu wassalam? Begitu mendengar ada salah seorang sahabatnya yang meninggal gara-gara ada orang yang berfatwa tanpa ilmu, menjawab pertanyaan dalam masalah
Islam dalam masalah hukum di dalam Islam tanpa didasari ilmu, kata beliau, qataluhu qatalahumullah. Orang-orang tersebut telah membunuh dia, maka semoga Allah membinasakan mereka. Masya Allah. Ini ancaman yang sangat luar biasa, tidak main-main. Ya. Orang-orang tadi divonis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membunuh sahabatnya sendiri. Dosa besar tentu. Ya, tetapi para sahabat adalah orang-orang yang sangat semangat di dalam beribadah kepada Allah, sehingga ketika mereka melakukan kesalahan maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tentu saja diampuni dosa-dosanya. Ini sahabat, karena secara umum sahabat sudah mendapatkan jaminan keridhaan dari Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada para sahabat dan demikian pula para sahabat juga demikian. Artinya mereka mendapatkan keridhaan, berarti dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka manusia biasa seperti kita, bisa melakukan kesalahan, tetapi mereka adalah sekali lagi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasul. Tentu orang-orang pilihan, bukan orang-orang sembarangan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam kemudian melanjutkan, ala sa'alu idh lam ya'lamu. Kenapa mereka kok tidak tanya kalau tidak tahu? Maksudnya kepada siapa? Orang yang memberikan fatwa tadi. Ya, orang yang memberikan fatwa tadi agar tetap mandi. Rasul mengatakan, fa innama syifa'ul ayyi su'al. Kenapa harus bertanya? Karena sesungguhnya, nah ini bukan sabda Rasul ya, mohon maaf. Karena sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan apa yang seharusnya ditempuh oleh orang tadi, ya, orang yang sedang terluka. Kata beliau, sebenarnya cukup buat dia untuk membungkus lukanya. Lukanya dibungkus dengan plastik atau dengan apa, ya. Kemudian setelah dibungkus, kemudian diusap kepalanya. Diusap kepalanya, setelah itu dia mandi tanpa mengguyur bagian kepalanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Pada yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka berbicara, berbuat tanpa ilmu itu bisa mengakibatkan melayangnya nyawa orang yang tidak bersalah. Ini bahayanya di dunia. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini untuk mengawali dulu ya potongan dari ayat yang terakhir surat Al-Fatihah ayat yang ke-7, waladhdallin, jalan orang-orang yang tersesat karena mereka beramal tanpa berilmu. Barangkali ada yang ingin bertanya, menambahkan, dipersilahkan. Namun dari perjalanan penerangan tadi Ustaz
musimnya musim bulan Maulid itu setiap saat bulan-bulan tertentu yang ada seakan-akan itu mengandung ibadah-ibadah yang sangat dramatis yang kalau seandainya dilaksanakan nanti pahalanya sekian-sekian, sepertinya bulan Rajab dan lain-lain. Dan ini saya mau menanyakan tentang khususnya untuk bulan Maulid. Bulan Maulid ini banyak sekali para ulama itu yang bertentangan tentang hukumnya. Setiap kali jatuh masanya bulan-bulan tertentu atau bulan ini pun juga itu selalu diulas-ulas terus. Karena ini akan membingungkan para umat Islam sendiri, ya. Jadi tidak ada suatu kepastian, ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak, karena turunan daripada para tabi'in yang melaksanakan itu. Jadi tidak merupakan bid'ah. Ya, Allah untuk suatu bisa menerangkan. Terima kasih. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Pertama yang harus difahami untuk masalah fikih itu pasti akan berbeda. Kalau masalah fikih, masalah fikih itu berbicara tentang hukum, ya, berbicara tentang kaifiyah, tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak takbiratul ihram tanpa angkat tangan misalkan? Boleh enggak sujud tanpa takbir, maksudnya tanpa ucapan Allahu Akbar? Maka kaidah pertama kita harus memahami mana yang masuk dalam ranah fikih, mana yang tidak masuk dalam ranah fikih. Yang tidak masuk dalam ranah fikih ya masalah akidah, ya, masalah akidah, masalah akhlak, masalah keyakinan itu tidak masuk dalam ranah fikih. Sedangkan muamalah, ibadah, kaifiyahnya itu masuk ke dalam ranah fikih. Kalau sudah masuk ke dalam ranah fikih, maka pasti akan ada perbedaan-perbedaan. Dan perbedaan ini suatu keniscayaan, ya. Perbedaan ini suatu keniscayaan, artinya pasti terjadi perbedaan itu dalam masalah fikih. Kenapa? Justru dengan adanya perbedaan ini menunjukkan bagaimana Islam adalah agama yang rahmat. Karena dalam kondisi-kondisi tertentu ada orang bisa melakukan, kalau semuanya harus sama nanti akan kesulitan. Ini sebelum masuk ke inti, ya, maka harus difahami dulu. Contoh yang paling gampang, dalam mazhab Syafi'i, seseorang ketika bersentuhan dengan wanita, baik itu mahramnya atau bukan, maka wudunya batal. Kalau ini dipegang, diterapkan ketika sedang haji, sedang umroh, ya, kemudian tawaf, maka kemungkinan singgungan, bersentuhan, baik sengaja maupun tanpa sengaja, sangat besar sekali, karena di situ kan berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Sholat juga begitu, jejeran bisa jadi, bisa karena mahramnya atau bisa karena memang ya kondisinya tempat lain sudah tidak memungkinkan sehingga dia jejeran, dan itu tidak apa-apa. Nah, kalau dia harus berpegang dengan pendapat ini, maka betapa sulitnya dia. Lagi sholat Allahu Akbar, tahu ada yang lewat nyenggol, aduh batal. Cari tempat wudu, padahal cari tempat wudu gampang apa sulit di Masjidil Haram. Nanti lagi
sudah mau tahiyat akhir apa? Kesenggol lagi. Aduh, nggak selesai-selesai. Padahal tujuannya sholat sunnah, nggak selesai-selesai. Maka kemudian Islam memberikan keringanan, memberikan kemudahan. Boleh pakai itu, boleh pakai ini, menyesuaikan kondisi. Ya, ini karena masalah fikih. Kemudian terkait dengan permasalahan, karena ini di bulan Rabiul Awal ya, maka permasalahan tiap tahun yang pasti muncul adalah pembahasan tentang Maulid Nabi. Ini yang tadi malam hadir ada nggak? Waktu kajian sama Syekh Husain Jabir ada nggak? Ada. Kenapa nggak nanya itu tadi malam? Kan diberi kesempatan untuk bertanya. Hah? Siapa? Saya nggak bisa jawab pertanyaan itu ya. Maksud saya biar jamaah yang bertanya gitu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus melihat dari berbagai sisi ya. Masalah ikhtilaf itu adalah sesuatu yang pasti sekali lagi, maka kita harus melihat dalil dari kedua sisi. Dalil yang mengatakan tidak apa-apa boleh dengan golongan atau kelompok yang mengatakan tidak boleh. Kita lihat dalilnya. Ya, kita lihat dalilnya. Yang lebih kuat yang mana? Maka yang terbaik kaidahnya tadi. Kaidah terbaik adalah man 'amila 'amalan falaisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Kaidah terbaiknya apa yang Rasul ajarkan, apa yang Rasul amalkan itu yang kita tiru. Itu kaidah paling utama dan pasti selamat. Ya, pasti selamat. Yang dicontohkan oleh Rasul, yang dicontohkan oleh para sahabat pasti selamat. Adapun kalau tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan dalam masalah ibadah yang dilakukan Rasul, yang dilakukan oleh para sahabat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha bin nawajid. Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah para sahabat, terutama khalifah yang 4. Kita berpegang dalam beramal dengan sunnahnya Rasul dan para sahabat. Yang mereka kerjakan kita kerjakan, yang mereka perbuat kita kerjakan. Itu dijamin. Adapun yang tidak dikerjakan tidak ada jaminan. Sampai sini difahami ya. Tidak ada jaminan. Karena tidak ada jaminan, maka dipersilahkan. Tetapi dengan memperhatikan ya syarat dan rukunnya. Misalkan mohon maaf acara Maulid Nabi, ada pelanggaran-pelanggaran syariat atau tidak dalam acara itu? Karena tujuannya kan agar apa? Agar ingat dengan Rasul, menumbuhkan rasa cinta kepada beliau. Mungkin bagi sebagian orang dengan mendengarkan sejarahnya Rasul menumbuhkan rasa cinta, ya silahkan. Tapi dengan memperhatikan tadi dalam kegiatan itu ada pelanggaran-pelanggaran syariat atau tidak.
ada khurafat-khurafat atau tidak, keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari Islam atau tidak. Ya, sepanjang yang saya ketahui mohon dikoreksi. Nanti silahkan. Sepanjang yang saya ketahui, ketika acara itu kan biasanya ada momen di mana seluruh jamaah diminta berdiri, kemudian apa? Sholawatan. Itu istilahnya apa? Asyraqal. Ya, istilahnya saya kurang paham. Nah, itu alasannya apa? Yang saya tahu, mohon dikoreksi kalau saya keliru. Yang saya tahu karena menyambut kedatangan ruh dari Rasul. Ya, sepanjang yang kami ketahui, ruh itu sudah lain dunia, beda alam dengan kita, dan tidak akan mungkin ruh itu akan kembali ke alam dunia. Dan tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Betul ada hadis yang mengatakan man shalla alayya sallallahu alaihi asyran. Salawat yang kita haturkan kepada Rasul, Rasul itu tahu. Rasul itu tahu. Tetapi itu bukan dalil bahwa Rasul akan datang kepada kita. Ya. Ini satu. Yang kedua, dalam perayaan-perayaan itu adakah ikhtilat, campur antara laki-laki dan perempuan? Karena jelas bersentuhan dengan wanita non mahram, ya, itu bahaya besar. Ya, bahaya besar. Rasul sepanjang hidupnya tidak pernah bersentuhan dengan wanita non mahram. Para sahabiyah yang mereka berbaiat kepada Rasul, Rasul tidak berjabatan tangan dengan mereka. Tidak pernah seumur hidupnya Rasul bersentuhan dengan wanita non mahram, karena Rasul mengatakan sendiri bahwa seseorang yang ditusuk dengan besi dari api lebih baik daripada dia harus bersentuhan dengan wanita non mahram, karena lebih dahsyat siksaannya. Nah, adakah pelanggaran-pelanggaran seperti itu? Kalau memang tidak ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu, maka silahkan. Karena memang biasanya tata cara maulidan itu kadang ya dibebaskan kepada pesertanya, kepada panitianya, yang saya tahu ya, sehingga kadang mungkin bisa berbeda. Kalau hanya dalam acara maulidan itu yang dibahas memang tentang sejarah, biografi, sirah nabawiyah, ya, sama seperti pengajian ada ustadznya berceramah, kemudian pesertanya mendengarkan, selesai itu makan-makan. Ini tidak melanggar syariat, maka dipersilahkan. Jadi tidak secara mutlak acara maulidan itu keliru, tidak, karena di sana betul ada nilai-nilai kebaikannya, maka harus dilihat pelaksanaannya. Hadza wallahu ta'ala bishawab. Ini yang saya paham. Cukup ya? Jadi, monggo. Tata caranya. Yang pertama, tentu harus dibersihkan dulu ya alat kelaminnya, kemaluannya dicuci dulu, dibersihkan. Gimana? Dengan tayamum. Mandi tidak ada air, ya tayamum biasa. Tayamum biasa, karena syariat itu bukan berdasarkan akal. Ya, tayamum biasa, karena tidak ada air. Ya tayamum pada umumnya sama seperti orang kentut padahal dia sudah wudu, maka dia kemudian yang dibasuh apa? Tempat keluarnya angin kan enggak?
dia tetap wudhu lagi, cuci tangan, kumur-kumur, tidak ada membasuh apa? Tempat keluarnya angin. Ya, karena memang agama bukan berdasarkan akal. Maka tayamum ya seperti tayamum pada umumnya. Ya, karena tidak ada air sekali lagi. Maka tayamum biasa. Ya, hadza wallahu a'lam. Itu yang saya pahami. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.